pembalasan dari Xiaopeng. Keesokan harinya. Sepertinya aku harus mencari informasi terlebih dahulu untuk rencanaku malam ini. Aku tak mau berbuat ceroboh dengan masuk tanpa tahu apa yang ada di dalamnya. Gumam Xiaopeng terbangun dari tidurnya. Xiaopeng ingin rencana balas dendam ini berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, ia harus mencari tahu situasi di dalam mansion keluarga utama Xiao. Ia akan pergi ke rumah lelang teratai untuk mencari informasi tentang mansion keluarga utama Xiao. Bila memang ingatan dari anak ini benar, rumah lelang teratai juga memiliki bisnis rahasia yaitu menjual informasi. Aku akan ke sana siapa tahu mendapatkan sesuatu yang berguna untuk rencanaku. Batin Xiaopeng sambil berjalan keluar dari rumahnya. Sushu! Xiaopeng bergerak ke kota menggunakan langkah kaisarnya. Beberapa gerakan saja, Xiaopeng telah sampai di depan gerbang kota Shengxi. Terlihat penjaga terkejut dengan kedatangan Xiaopeng. Permisi, Pak. Sapaan Xiaopeng membuyarkan para penjaga yang melamun itu. Oh ya, silahkan. Balas penjaga itu. Xiaopeng pun berjalan berkeliling kota, tak lupa ia menggunakan jubahnya agar tak dikenali warga sekitar. Aku akan mencari kedai terdekat dahulu sebelum aku ke rumah lelang teratai. Batinnya. Setelah cukup lama ia berkeliling, terlihat kedai yang cukup mewah di dekat mansion keluarga utama Xiao yaitu kedai mawar merah. Ia pun segera pergi ke sana. Kedai mawar merah adalah kedai yang dibangun oleh keluarga utama Xiao sebagai penghasilan tambahan. Silakan tuan, mari saya antar ke meja kosong. Ucap pelayan cantik yang menyambut Xiaopeng. Tolong meja yang di ujung saja ya. Baik tuan. Xiaopeng mengangguk dan mengikuti pelayan cantik itu. Lihat orang itu, sepertinya bukan warga sekitar. Ucap pelan dari penjaga gerbang mansion keluarga utama Xiao. Sepertinya hanya bocah yang tak tahu diri. Balas temannya. Xiaopeng hanya tersenyum tipis mendengarkan percakapan mereka. Saya mau pesan makanan terbaik di sini. Ukau Xiaopeng kepada pelayan cantik itu. Baik tuan, silahkan ditunggu. Para penjaga yang sedari tadi memandangi Xiaopeng cukup terkejut. Abaikan saja bocah itu, sebaiknya kita bergegas kembali ke gerbang. Karena malam ini akan ada pertemuan di aula mansion utama. Oh ya, aku hampir lupa. Jawab temannya. Xiaopeng merasa mendapatkan informasi yang sangat berguna saat mendengar akan diadakan pertemuan di aula. Malam yang tepat untuk menghancurkan keluarga utama Xiao. Ho ho ho! Sepertinya aku akan benar-benar menghancurkan kalian malam ini. Batin Xiaopeng. Tak berselang lama pesanan Xiaopeng telah sampai, segera ia memakannya dan pergi dari kedai mawar merah ini. Xiaopeng teringat perkataan Yuren yang ingin menyaksikan aksinya. Oleh karena itu, ia akan mampir sebentar ke rumah lelang teratai untuk memberitahu Bibi Ching kalau malam hari nanti ia akan menyerang keluarga utama Xiao. Xiaopeng hanya memberi mereka kabar, bukan untuk meminta bantuan. Setelah Xiaopeng memberi kabar kepada Bibi Ching, ia bergegas untuk pulang dan persiapan untuk nanti malam. Pada saat ia sampai di depan rumah, terlihat Xiao Fan sedang menantinya. Tak seperti biasanya kamu pulang siang hari gini. Ucap Xiao Fan yang duduk di depan. Ya kek, pengeringin beristirahat dan persiapan untuk nanti malam. Aku akan menyerang mansion keluarga utama malam ini. Jawab Xiao Peng ikut duduk di samping kakeknya. Apa kamu yakin akan bergerak sendirian? Apa kamu tak ingin meminta bantuan dari rumah lelang teratai? Mereka punya beberapa praktisi kuat untuk membantumu. Jelas Xiao Fan. Yuren bilang akan melihat langsung bagaimana aku menghancurkan keluarga utama nanti, kek. Bila memang aku tak mampu menyerang sendirian, aku minta Yuren untuk membantuku. Sepertinya hubunganmu dengan rumah lelang teratai tak sesederhana itu. Xiao Peng pun mengeluarkan lencana yang diberikan Bibi Ching kemarin. Itu membuat Xiao Fan terkejut dan menjadi percaya bahwa Yuren akan membantunya nanti. Kamu harus memberitahu ayah dan ibumu juga. Untuk kakakmu biar mereka yang memberitahu. Ucap Xiao Fan. Baik, ya. Balas Xiao Peng kemudian berdiri dan berjalan masuk. Xiao Peng langsung menuju ke ruangan keluarga. Di dalam sudah ada kedua orang tuanya yang sedang membahas sekte awan suci. Kebetulan sekali kamu kesini, Penger. Mari duduk sini sebentar. Ucap Xiao Ming. Xiao Peng pun duduk di depan mereka berdua. Jadi kapan kamu akan pergi ke benua tengah? Kami telah menyiapkan beberapa kebutuhanmu untuk pergi ke sana. Tanya Xiao Jing. Aku akan ke sana secepatnya, Bu. Karena malam ini aku akan menyerang keluarga utama. Aku tak ingin melewatkan kesempatan ini. Aku tadi mendapatkan informasi bahwa akan diadakan pertemuan di mansion utama mereka. Akan lebih mudah bagiku untuk menyerang ketika mereka bersama. Jawab Xiao Peng. Rencana apa yang akan kamu jalankan, Penger? Bukankah terlalu berbahaya jika menyerang mereka bersama? Di sana pasti ada Xiaoyan yang akan menjadi lawan terberatmu. Tanya Xiao Ming khawatir. Xiao Peng pun menjelaskan tentang rencananya yaitu langsung menyerang dari depan secara terang-terangan.
Tak peduli seberapa banyak penjaga yang akan menghadang, ia tetap akan menerobos masuk lewat gerbang depan. Tujuannya adalah menghabisi seluruh anggota keluarga utama, termasuk para penjaganya. Xiao Peng juga menjelaskan tentang Yuren yang akan melihat langsung aksi balas dendamnya itu, yang kemungkinan akan membantunya jika sedang kesusahan. Ya sudah, kalau begitu, kamu harus kembali bagaimanapun keadaanmu nanti. Kakekmu menunggumu di sekte awan suci, ucap Xiao Jing. Jika memang sudah tak ada yang dibahas lagi, Penger ingin beristirahat dahulu sebelum menyerang nanti malam. Ucap Xiao Peng sambil menangkupkan kedua tangannya dan berpamitan kepada kedua orang tuanya. Xiao Peng pun meninggalkan ruangan keluarga dan pergi menuju kamarnya. Aku akan sedikit berkultivasi sampai malam nanti. Batinnya yang sedang berjalan menuju kamar. Setelah Xiao Peng telah sampai di kamarnya, ia pun segera mengambil posisi duduk lotus di atas ranjangnya. Tak terasa hari sudah malam. Sudah saatnya aku pergi. Gumamnya sambil membuka mata. Xiao Peng pun berjalan keluar rumah, dan di depan sudah dinanti oleh kakeknya. Kembalilah pulang dengan selamat, Penger. Yao Sui sudah menunggu di sekte awan suci. Ucap Xiao Fan sambil menepuk pundaknya. Baik ya, aku akan pergi sekarang. Xiao Peng pun berpamitan kepada kakeknya. Sush! 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 Xiao Peng bergerak ke kota dengan cepat. Saat sudah memasuki kota, ia menggunakan jubah serba hitamnya untuk menyamar. Sush! Sush! Dengan cepat ia bergerak menuju timur kota Shengxi, tempat mansion utama dari keluarga utama Shao. Seharusnya aku datang tepat waktu pada acara pertemuan mereka. Batinnya. Sush! Kini Xiao Peng telah sampai agak jauh dari gerbang mansion keluarga utama, terlihat dua penjaga di depan. Ia berjalan dengan santai menuju gerbang itu. Maaf tuan, Anda tak bisa masuk karena sedang ada pertemuan penting. Ucap penjaga itu. Tapak naga surgawi, duar! Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Peng mengeluarkan tapak naga surgawinya untuk membobol gerbang depan itu. Sungguh pemuda yang mengerikan. Dengan santainya ia menerobos masuk lewat gerbang depan. Gumam Yuren yang melihat Xiao Peng dari kejauhan. Sush! Tak perlu berpikir panjang lagi, Xiao Peng pun langsung masuk ke dalam mansion itu. Tak lupa ia mengeluarkan pedang 8 bintang ilahi untuk menghabisi beberapa penjaga yang menghadangnya. Pedang itu ia lapisi dengan inti api naga ilahi agar bisa dengan mudah menghabisi para penjaga. Ting ting ting! Wush! Terdengar suara pedang berayun dan saling beradu di dalam mansion. Dalam beberapa gerakan saja Xiao Peng dapat menghabisi banyak penjaga. Terlihat banyak anggota bergelatakan tak bernyawa, bahkan ada yang sampai kehilangan kepalanya akibat sabetan pedang Xiao Peng. Sush! Xiao Peng kini sudah berada di depan pintu aula mansion itu. Tanpa berlama-lama lagi, A langsung masuk ke dalam. Sepertinya ada tikus yang mengganggu pertemuan kita. Ucap Xiaoyan sambil memandangi Xiao Peng. Di dalam aula mansion terdapat seluruh anggota dari keluarga utama Xiao. Mereka sedang membahas rencana untuk menjodohkan Xiaolang dengan Yuzu. Oh, ternyata semua orang sedang di sini, akan lebih mudah bagiku untuk menghancurkan keluarga ini. Ucap Xiao Peng sambil membuka jubahnya. Xiao Peng, beraninya kau mengganggu keluarga utama sendirian. Sepertinya kau bosan hidup. Teriak Xiao Kung. Kalau emang kalian mampu, silahkan hadapi aku. Aku tak gentar sama sekali melawan kalian. Ucap Xiao Peng dengan lantang. Sebaiknya jaga ucapanmu, Xiao Peng. Balas Xiaolang. Sush! Ting ting ting. Dengan cepat Xiao Peng menyerang Xiaolang. Aku jadi merasa kasihan padamu. Percuma kau mendapatkan jiwa spiritualku kalau kau sekarang berada di bawahku. Teriak Xiao Peng. Kenapa dia menjadi kuat? Seharusnya dia sekarang sudah tak memiliki kekuatan lagi. Batin Xiaolang. Teknik pedang harimau api. Terlihat sabetan dari pedang Xiaolang memunculkan aura tipis mengarah ke Xiao Peng. 2R. Hei, cuma segini sajakah kemampuanmu, Xiaolang? Kalau cuma segini kau tak akan mampu melawanku kali ini. Ucap Xiao Peng muncul dari balik asap. Xiaolang hanya berada di ranah Grandmaster tingkat 3 takkan mampu melawan Xiao Peng yang saat ini berada di ranah pertapa bumi tingkat kelima. Cukup sudah main-mainnya, Xiaolang. Mari kita akhiri pertarungan ini. Ucap Xiao Peng sambil menyiapkan tekniknya. Xiaolang saat ini sudah tak memiliki banyak energi. Serangan berikutnya akan membuatnya tak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Sayo! Akan kugunakan sisa energi ini untuk mundur. Batin Xiaolang. Swoosh! Satu gerakan saja, Xiao Peng sudah berada tepat di depan mata Xiaolang. Xiaolang terkejut sampai terjatuh.
Pedang api pembunuh naga! Langa! Teriak Shao Kung saat melihat anaknya hendak dibunuh Xiao Peng. Dewa Ar! Xiao Lang terhempas jauh akibat serangan jarak dekat dari Xiao Peng. Saking jauhnya, tubuh dari Xiao Lang kini berada tepat di bawah kaki Shao Kung. Satu hama telah lenyap. Selanjutnya kau Shao Kung! Teriak Xiao Peng sambil mengeluarkan aura kaisarnya. Aura kaisar milik Xiao Peng itu membuat para prajurit yang tersisa dari keluarga utama Xiao pingsan. Kini hanya tersisa Shao Kung, Xiao Yeng dan Xiao Yan yang masih berdiri tegak.